Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi bersama saya di sini Rizky Maulana. Kita akan melanjutkan praktikum untuk UAS Data Warehouse. Di sini kita akan melanjutkan praktikum Data Warehouse tentang fact penjualan. Selanjutnya, langsung saja kita praktikkan. Untuk yang pertama, kita itu mencari step input, step tabel input. Kemudian kita double klik. Setelah itu kita rename stepnya dengan nama input TR penjualan. Connectionnya menggunakan PHI Minimart, kemudian get SQL, terus PHI Minimart, tables, TR penjualan, oke, yes, lalu oke. Selanjutnya kita pilih lagi tabel input. Kemudian kita ganti tabel inputnya, input SK product dengan connection PHI OLAP dengan get SQL, PHI OLAP, tables, dimensi product, lalu oke, yes, oke. Next, itu kita menggunakan step lookup, step stream lookup. Kita hubungkan terlebih dahulu. Kemudian double klik, kita ganti stream lookup-nya menjadi lookup SK product. Kita arahkan lookup step-nya ke input SK product, lalu kita pilih field ke kode product, lalu lookup field-nya ke kode product. Field yang akan kita tampilkan yaitu SK product dengan tipe integer, lalu oke. Coba kita jalankan. Kita save terlebih dahulu. Jadi UAS underscore fact penjualan. Lalu save. Ya, data berhasil. Lalu kita preview data. Bisa kita lihat data yang ditampilkan. Selanjutnya kita klik stream lookup dan kita pilih tabel input. Kemudian kita klik tabel inputnya. Kemudian kita rename jadi input SK karyawan. Lalu connectionnya ke PHI OLAP, get SQL, tables, dan kita pilih dimensi karyawan, lalu oke dan yes. Kemudian oke. Setelah itu kita hubungkan keduanya ke stream lookup yang tadi. Kemudian kita klik stream lookup-nya dan kita ganti menjadi lookup SK karyawan. Lookup step-nya kita pilih menjadi input SK karyawan. Lalu field-nya kita pilih kode karyawan, lookup field-nya kode karyawan.
Kita ganti filenya menjadi kode kasir, kemudian filenya kita pilih menjadi SK karyawan dan tipenya integer. Sini kita akan mampirkan SK karyawan. Setelah itu kita coba runkan, lalu berhasil. Kita bisa lihat hasilnya. Sudah muncul SK karyawannya. Selanjutnya kita akan mengganti dulu waktu di dimensi waktu. Kita buka UAS-nya, lalu kita klik di awal yang generate rows. Di sini kita bikin pertama 2010, kita ganti menjadi 2008. Lalu OK. Kemudian kita jalankan, launch. Kita preview data. Sudah berubah menjadi 2008. Kemudian kita buka SQL Yogs di PHI OLAP dimensi waktu. Di sini bisa kita cek belum berubah. Untuk itu kita coba kita drop tabelnya dulu dengan cara drop tabel, nama tabel yang akan kita drop. Setelah itu kita drop, datanya akan hilang. Kita coba refresh. Nah, setelah hilang, kemudian kita kembali lagi ke UAS dimensi waktu tadi. Kita output SK waktu. Kita lanjutkan SQL untuk memanggilnya. Execute, lalu OK. Lalu close, dan OK. Kita coba runkan lagi. Sudah berubah. Kemudian kita lihat di SQL logs-nya dimensi waktu. Untuk datanya belum berubah, coba kita keluarkan. Coba buka lagi SQL log-nya. Setelah itu kita buka tabel dimensi waktunya, kita refresh dimensi waktunya, kita buka dan kita pilih tabel data. Waktu di tahunnya sudah berubah menjadi 2008. Selanjutnya kita kembali ke UAS fake penjualan tadi. Kita coba pilih. Kita coba tampilkan tabel input lagi. Kemudian kita pilih stream lookup. Kemudian kita panggil datanya tadi yang di tabel input. Kita ganti tabel inputnya terlebih dahulu menjadi input SK waktu. Dengan connectionnya PHI OLAP, kemudian get SQL, PHI OLAP, tables, kemudian kita pilih dimensi waktu. Lalu OK. Yes. Setelah itu OK. Lalu kita coba hubungkan. Setelah itu kita
kita isi. Kita ganti dulu step name-nya menjadi lookup SK waktu. Dengan lookup step-nya kita pilih input SK waktu, lalu field yang menghubungkannya yaitu SK transaksi, lookup field-nya itu tahun. Itu coba kita jalankan, kita SK waktu, tipenya integer lalu OK. Coba kita jalankan, kita launch. Berhasil. Coba kita preview datanya. Nah, SK waktunya di sini jadi 0. Coba kita cek lagi SK waktunya. Itu di sini tahunnya kita ganti menjadi tanggal. Lalu OK. Kita coba jalankan lagi. Launch. Setelah itu, nah waktunya sudah berubah menjadi 2008-0101. Selanjutnya kita pilih stream lookup lagi. Kemudian kita memilih table input. Table inputnya kita ganti nama menjadi input SK cabang. Lalu connectionnya ke PHI OLAP 2020. Kemudian get SQL-nya kita pilih tables di dimensi cabang. Kita OK. Lalu yes. Kemudian OK. Kita hubungkan. Setelah dihubungkan, kita klik stream lookup tadi. Kita ganti dulu namanya menjadi lookup SK cabang. Kemudian kita lookup step-nya, kita arahkan ke input SK cabang dengan field yang menghubungkannya. Kita pilih yaitu kode cabang, lookup field-nya, kode cabang, field-nya yang akan kita tampilkan SK cabang dan dengan tipe integer. Lalu OK. Kita jalankan, launch. Tetap berhasil. Kita lihat datanya. Sudah keluar ya. Kemudian tabel inputnya stream lookup. Kita panggil tabel inputnya lagi dengan nama input total jual. Dengan connectionnya ke PHI Minimart get SQL-nya. Kita panggil di tabel yaitu penjualan 2008 lalu OK, kemudian yes, lalu OK. Kita arahkan, itu kita hubungkan. Itu kita pilih stream lookup, kita rename menjadi lookup total jual dengan lookup step input total jual. Field yang menghubungkannya yaitu kode produk, lookup fieldnya dengan nama kode produk, lalu field yang akan kita tampilkan yaitu total pendapatan dengan nama baru kita bikin total underscore jual. Lalu dengan tipenya integer. Lalu OK. Kita coba jalankan. Lalu launch. Sudah berhasil ditambahkan. Kemudian
kita menggunakan select values untuk memilih data yang akan kita tampilkan saja. Kita arahkan select values-nya, dan kita ganti dengan nama urutkan atribut kita bikin agar lebih rapi. Kemudian kita get field, kemudian kita urutkan atau kita pilih yang data yang akan kita tampilkan. Yang pertama itu SK produk, kedua SK karyawan, yang ketiga itu SK waktu, yang keempat SK cabang, kemudian jumlah pembelian dan total pembelian. Sisanya bisa kita hapus. Sebelumnya kita pastikan dulu sudah berurut, kemudian lalu kita hapus. Setelah itu kita rename jumlah pembeliannya menjadi jumlah unit. Lalu OK. Kita jalankan. Kita launch. Setelah itu berhasil. Kita dapat lihat datanya. Nah, di sini data yang keluar yaitu data yang telah kita pilih di select values tadi. Selanjutnya kita lihat lagi atau kita kembali ke tabel output untuk memindahkan ke database-nya. Atau kita menghubungkan ke database. Kita hubungkan terlebih dahulu, kemudian klik tabel output-nya. Dengan tabel output-nya kita ganti menjadi output fact penjualan. Kemudian connection-nya kita ke PHI OLAP, lalu target table-nya kita bikin tabel yaitu fact underscore penjualan. Lalu SQL-nya execute, lalu OK, lalu close dan OK. Kita coba jalankan. Sedikit lama ya. Kita tunggu sebentar. Kita tunggu ya. Untuk itu kita cek saja terlebih dahulu SQL log-nya. Tag penjualannya sudah masuk dan nilainya juga sudah masuk atau data-datanya sudah masuk sesuai dengan di select values tadi. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.